Hai Cinggu, kembali lagi dengan channel kesayangan kita Drakor Universe. Kali ini Mimin recap drama It's Okay Not to Be Okay. Drama yang tayang di tahun 2020 ini menceritakan romansa antara Moon Kang Tae yang diperankan oleh Kim So Hyun, yaitu seorang perawat rumah sakit jiwa yang tidak percaya pada cinta, dan Ko Moon Young yang diperankan oleh So Ye Ji yang merupakan seorang penulis buku cerita anak-anak berkepribadian antisosial, sangat egois dan sombong. Serta ada satu peran lain yang tak kalah penting, yakni kakak laki-laki Kang Tae yang mengidap autisme, Moon Sang Tae yang diperankan oleh Oh Jung Se. Tanpa kepanjangan basa-basi, kita mulai recap drama It's Okay Not to Be Okay. Drama ini dibuka dengan animasi tentang gadis kecil yang hidup terkurung dalam kastil terkutuk di tengah hutan. Dia dijauhi oleh teman-temannya dan disebut sebagai monster. Hingga suatu hari, hidupnya terasa berwarna ketika bertemu dengan bocah laki-laki yang mengikuti kemanapun ia pergi. Namun tak lama, bocah itu kemudian lari ketika melihat hal mengerikan yang ia lakukan. Hidupnya pun kembali kelam. Di sebuah restoran, tampak Ko Moon Young yang sedang menikmati steak di atas meja. Lalu mendadak ada seorang fans kecil yang menghampirinya. Dengan gayanya yang elegan, ia menandatangani buku, lalu Moon Young pun mengajak si fans kecilnya berfoto bersama. Dan saat berfoto, Moon Young membisikkan sebuah kalimat yang membuat fans kecil tersebut menangis. Perbuatan Moon Young ini ditegur oleh bosnya, yang bernama Pak Lee Sang-in. Begitu cerewetnya si bos, Moon Young tidak menghiraukan. Dia pun mengambil pisau dan digesekkan dengan kuat. Apa kau tahu alasanku menyukai restoran ini? Karena pisaunya sangat tajam. Kemudian, Moon Young menggoreskan pisau ke jarinya hingga keluar darah. Lalu, ia pergi dari restoran membawa pisau tersebut. Di rumah sakit jiwa, Moon Kang Tae sedang menenangkan seseorang pasien wanita. Belum sempat disuntik obat penenang, si pasien kembali membuat ulah hingga ia memuntahkan semua makanannya di punggung Kang Tae. Setelah kejadian itu, Kang Tae melanjutkan pekerjaannya dan sedang mendengar penjelasan bahwa ada seorang pasien dengan indikasi overdosis alprazolam. Pasien berusaha meracuni anaknya, dan untunglah sang anak bisa diselamatkan dan kini tengah berada di ruang PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Di mobil, Pak Lee ini ditelepon oleh perawat rumah sakit jiwa. Perawat mengabarkan Ko Dae-hwan ini harus segera dioperasi dan meminta tanda tangan persetujuan wali. Moon Young yang mendengar dari speaker handphone lalu menolak menandatanganinya. Lalu setelah itu telepon ditutup. Juri, nama perawat yang menelpon, sangat kesal. Lalu ia diperingati atasannya untuk mendatangi Moon Young untuk membujuknya. Sebagai gantinya, Juri akan dapat cuti selama 2 hari. Di sisi lain, Kang Tae menelpon kakaknya, mengabari kalau di rumah sakitnya akan ada penulis anak favorit kakaknya yang akan mendongeng di bangsal anak-anak. Begitu nama Moon Young disebut, sang kakak bergegas mengambil tas bersiap untuk pergi ke rumah sakit. Namun Kang Tae berhasil membujuk sang kakak agar tidak pergi dan sebagai gantinya akan memintakan tanda tangan penulis. Akhirnya, acara mendongeng Moon Young pun dimulai. Panggung yang besar dan mewah dengan visual pelukis pasir yang mengiringi. Belum selesai Moon Young mendongeng, ada pasien keluar dari bangsal klinik kejiwaan yang membuat acara mendongeng diberhentikan karena menimbulkan kericuhan. Di backstage,
si pasien gila ini berhasil menemukan anaknya. Sang ayah yang mengancam anaknya agar mereka harus selalu bersama. Moon-young yang mendengar malah memprovokasi. Si pasien kalap dan mencekik dengan kuat leher Moon-young. Hingga Moon-young flashback kejadian masa kecilnya dulu. Ia juga pernah mengalami hal yang sama. Ayah Moon-young berusaha membunuh Moon-young kecil. Moon-young diselamatkan oleh Kang Tae yang datang tepat waktu. Terjadi pertengkaran antara pasien dan Kang Tae. Sesaat itu juga, Moon-young mengambil pisau yang terjatuh dari tasnya dan berniat menusuk si pasien. Namun, tangan Kang Tae menahannya hingga terluka. Setelah kejadian itu, Kang Tae langsung mendapatkan perawatan sekaligus peringatan dari atasannya bahwa ia lalai dalam mengawasi pasien. Akhirnya Kang Tae diberhentikan menjadi perawat di rumah sakit tersebut. Scene berpindah Moon-young yang sedang di kamar hotel. Mendengar bel kamar berbunyi, dia membukakan pintu. Moon-young tersenyum melihat perawat juri datang. Moon-young mencibir perawat juri dengan kalimat intimidasi. Perawat juri makin tidak nyaman. Sepulangnya dari kamar hotel, perawat juri tampak kesal dan membanting dokumen yang sudah ditandatangani oleh Moon-young. Di perjalanan pulang, Kang Tae bertemu sahabatnya yang bernama Jung Tae. Jung Tae membantu memalsukan tanda tangan Moon-young karena Kang Tae lupa memintanya. Sesampainya di rumah, kakaknya mengatakan kalau itu tanda tangan palsu. Sang Tae mengamuk seperti anak kecil. Dan di antara keributan itu, bos Moon-young, Pak Lee, mengirim pesan singkat ke handphone Kang Tae sebagai permintaan maaf atas kejadian tadi dan meminta bertemu besok. Keesokan paginya, Kang Tae sudah sampai di kantor penerbit dengan berpakaian rapi. Sambil menunggu, Kang Tae mulai membaca buku bestseller karya Moon-young. Hingga tak sadar, Moon-young telah berada di hadapannya. Kemudian menanyakan apa yang diinginkannya di kantor ini. Ganti rugi, uang tutup mulut, atau hubungan badan. Tersinggung dengan perkataan Moon-young, Kang Tae membalas dengan jawaban bahwa ia hanya menginginkan untuk bertemu Moon-young lagi, agar bisa menatap matanya. Karena mata Moon-young mengingatkan Kang Tae pada orang yang dia kenal. Siapa dia? Orang yang berkarakter buruk. Orang yang tidak punya hati nurani, seorang wanita dengan tatapan tanpa kehangatan. Tanya Moon-young. Aku menyukainya, jawab Kang Tae. End episode 1. Secara garis besar, drama yang dibintangi Kim So Hyun dan Seo Ye Ji ini masih mengangkat cerita cinta seperti kebanyakan drama Korea. Namun, isu kesehatan mental yang juga menjadi tema besar dalam drama ini menjadi nilai lebih "It's okay to not be okay", sehingga terasa lebih menarik. Bagi kalian yang penasaran dengan kisah selanjutnya, dukung terus channel Mimin ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gomawo Cinggu.